pemerintah harus melakukan terobosan itu. Pemerintah harus mencoba berimprovisasi. Untuk apa? Dibuat jalan-jalan yang cepat, tidak muter, bangun. Maka saya dulu selalu membuat terobosan jalan. Ini ke sini, ini ke sini, ini percepatan ini. Udah, kalau di desa jalan nggak usah lagi lewat telang, panjang, hibah saja. Sekolah dulu ingat saja, kalau terlalu lama sudah hibah saja, biar cepat. Tapi yang ini lelang, cepat pembangunan, efisien. Efisien itu apa? Ada angka. Orang kemarin caci maki saya. Kenapa? Pemda Jabar jebol anggaran. Harus bayar tunggakan 629 miliar. Saya senyum. Kenapa? Dulu Pemda Jabar pas Sekda ada, silpanya 1,8 triliun per tahun. Saya pimpin silpanya 520.000. Mari kita ngomong ekonomi. Norman diperintahkan bayar 629 miliar. Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober. Saya tahu uangnya akan ada. Saya tahu itu, tapi saya bilang proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja 629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang 1 triliun, kita lebih untung. Mari kita mikir hari ini. Ayo, harga akan naik. BBM mungkin naik. Harga aspal akan naik. Minyak tanah akan naik. Kenapa? Ada perang. Mobilisasi BBM. Belum lagi kalau nanti ada pemotongan jalur pipa jaringan internet. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini. Siapa yang pintar? Kontraktor apa gubernur? Itu saya dulu persis di Purwakarta diberlakukan. Purwakarta dulu saya memberlakukan berobat gratis, cukup pakai KTP. Maka adalah JAMPI, Jaminan Purwakarta Istimewa. Kayak KTP, kerjasama dengan 11 rumah sakit. Cuci darah gratis, semua gratis. Nah, kemudian menjelang saya berhenti, saya punya kebijakan lagi. Kebut pembangunan. Belanjakan infrastruktur yang banyak. Jebol anggaran, gak ada masalah. Karena saya tahu, begitu saya berhenti, nanti PJ tidak akan membangun. Daripada nanti uangnya dipakai kegiatan rutin PJ nggak jelas, lebih baik ditarik PJ, nggak usah ngapa-ngapain, dapat honor aja udah bagus. Kenapa? Jadi PJ tanpa biaya. Kan berarti walaupun jadi utang, ya kan? Jadi DBH dilaporin ke KPK kan gitu. Nah, nggak ada masalah kalau pemerintah nggak ada resiko. Saya cerita Pak Ali. Saya selalu melihat, saya bilang Pak Ali, kok anak office boy jadi office boy, anak ojek ngojek lagi, anak security jadi security lagi, anak karyawan produksi jadi produksi lagi. Saya akhirnya mendirikan waktu itu kerjasama dengan Indorama Engineering, masukin 300 anak sekolah, anak-anak orang miskin, kuliah selama 3 tahun. Hari ini sudah ada yang di Pertamina, di Jepang, di mana-mana dengan kualifikasi manajer, direktur. 300 orang. Resikonya berhenti jadi bupati, dilaporkan KPK. Jadi, kalau ingin jadi pemimpin yang aman tanpa resiko, jangan pernah bermimpi jadi pemimpin. Sudah. Setiap pemimpin ada resiko. Dan bahasa dalam kehidupan adalah jangan bikin rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Kenapa hidup ya begitu tantangan? Nah, hari ini apa yang ingin saya inginkan? Tidak boleh berhenti. Kelas menengah baru Jawa Barat. Nah, kalau ini merubah mindset gimana? Udah, anak perempuan Jawa Barat harus sekolah fisika, kimia, biologi, udah titik. Saya udah. Nah, dan caranya apa? Harus bapaknya tegas. Anak-anaknya jangan di otaknya material. Sudah.
Nihang, jangan dipikir Nihang saya nggak tegas. Dia puasa loh. Tadi siang dia ngambil nugget digoreng. Yang asuhnya kompak dengan saya. Pokoknya kalau saya begini, Putri begini. Sama. Kalau Nihang bersikap tidak hormat sama Putri, Nihang saya bentak. Nggak boleh. Dia harus menghormati orang yang mengasuhnya, membesarkannya. Jangan nganggap dia pembantu. Jangan sama ibunya. Dihormati, dan besok Putri akan saya kuliahkan. Itu cara menghormati. Nah, langsung video call. Aku pengen kemarin yang buka ya aku. Tadi nugget, ayah nugget. Gak bisa. Saya bilang, kamu berangkat sekarang. Naik mobil. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena bentakan ayahnya besok akan menjadi energi bagi masa depan. Saya tadi sudah pasti ya, begitu naik ke panggung balik ke udang. Ternyata dia tidak senyum. Kenapa senyum? Karena dia tahu honornya gede. Nah, karena ya honor dapat honor nih yang itu kalau nari, dan saya membuat tradisi sama dengan tradisi saya. Di samping tempat tidurnya ada celengan, dan ini yang harus masukin celengan. Nah, ini yang untuk merubah. Jadi kalau merubah jalan jadi hot mic, bikin PJU di mana-mana terang, udahlah. Sekolah bangunannya bagus-bagus, udahlah. Nanti saya punya target lagi, puskesmas bagus-bagus, rumah sakit bagus-bagus, jaminan layanan kesehatan free bagi warga yang ingin di kelas 3. Sudahlah, kita bisa wujudkan. Saya punya rumusan itu. Tetapi apa yang terberat bagi kita menghadapi rakyat Jawa Barat? Perubahan sikap mental, jiwa, daya dukung, spirit bertarung. Dan kita ingin ke depan anak-anak Jawa Barat adalah anak-anak yang memiliki spirit bertarung. Ini yang saya inginkan, dan dimulai harus Purwakarta. Jadi wayahan Om Jen, karena dulu sering banyak ketemu LC, Bapak harus menyekolahkan anak-anak perempuan sekolah fisika, kimia, biologi, dan bebaskan anak-anak kita masih kecil kebiasaan skincare, bebaskan HP, bebaskan itu. Dan kita juga jangan takut anak-anak kita kehujanan, kepanasan. Nihang itu anak perempuan yang biasa guyang di sawah, kemana-mana tanpa alas kaki. Bagi saya, kecantikan boleh menjadi kebanggaan, tapi kecerdasan di atas kecantikan. Saya nggak apa-apa, yang besok hitam nggak apa-apa, tapi dia cerdas, dia punya kemampuan berpikir, dia saintik. Itu yang saya inginkan. Kenapa? Kalau jualan saja kecantikan, maka dia bergantung pada suaminya. Tapi kalau dia dengan kecerdasan, maka suaminya akan menakuti dirinya. Nah, ini yang kita inginkan. Ini semangat perubahan mulai. Jadi kita tahu posisi kita hari ini, keadaan kita hari ini, maka kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus memiliki spirit, dan kita wujudkan Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terhormat. Terhormat infrastrukturnya, terhormat manajemen keuangannya, terhormat pengelolaan sampahnya. Dan pengelolaan sampah tadi masuk dalam perjanjian, yaitu Indorama itu dulu, mohon maaf, saya boleh bercerita. Saya dulu waktu jadi wakil bupati diizinkanlah Indorama membangun listrik dengan tenaga batubara. Saya nutup kantor karena tidak setuju. Tapi Pak Ali tidak musuhin saya. Kenapa? Bagi saya tidak ada hal yang tidak logis. Apa tidak logisnya? Di situ ada Danau Jatiluhur menghasilkan listrik. Listriknya di samping Indorama, tapi Indorama bangun power plant dari batu bara. Saya bilang, di mana logikanya? Harus diangkut batu baranya pakai tongkang, dikirim ke Cirebon, di Cirebon diangkut pakai truk besar bermuatan tinggi melewati Cadas Pangeran. Berapa kilometer jalan yang hancur hanya untuk ngangkut batu bara. Dan hari ini terbukti Pak Ali merubah lagi, sekarang kembali lagi ke PLN. Mudah-mudahan listriknya lebih murah ke depan. Ya, ini kan
Ramalan saya terjadi. Nah, dan di Indorama ada power plant yang hari ini tidak digunakan. Power plant itu direncanakan nanti oleh Indorama bisa dibuat untuk listrik di Margasari, sehingga nanti Margasari itu bisa membangun pembangkit tenaga listrik yang bahan bakunya sampah. Tapi kalau pakai model ini lama Anda, nanti izin PLN, izin Menteri ESDM, Jakbar aja dulu 5 tahun baru kelar. Saya udah gagasan baru aja, udah deh gini aja dipercepat. Pembangkit listrik tenaga sampah yang menggunakan power plant hibah dari PT Indorama, nanti disambungin ke rumah rakyat di sekitar tempat sampah, gratiskan listriknya untuk rakyat. Sehingga nanti rakyat seneng. Jadikan rumah saya jadi TPA. Kenapa? Dapat listrik. Itu yang ada di kepala saya. Nah, kita wujudkan itu. Nah, kita harus mulai bervisi, dan ini yang harus dilakukan. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Dan alhamdulillah, Bupati di Purwakarta sudah 1 istrinya. Tapi bukan alhamdulillah ya, Ibu Dini innalillahi juga. Gitu. Dan saya katakan Om Jen itu termasuk 9 keajaiban dunia, yaitu meninggal istrinya tapi tidak berubah jadi duda. Kalau saya ditinggalin jadi duda, dan saya akan memilih duda insya Allah sampai selesai jadi gubernur. Kenapa? Karena saya satu, bahwa saya harus menjaga perasaan anak saya. Kenapa harus menjaga perasaan anak saya? Karena saya menjadi ayah yang berdosa terhadap anak perempuan. Di mana letak dosanya? Saya berpisah dengan ibunya dan memisahkan dia dari kasih sayang ibunya. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap tindakan saya. Saya harus menjadi ayah dan menjadi ibunya dalam setiap hari. Saya harus berkomit terhadap apa yang saya lakukan, terhadap kekeliruan dan kesalahan sebagai seorang ayah yang tidak bisa jadi ayah yang baik. Dan saya tebus sampai dia usianya cukup dewasa, baru saya memilih menikah. Itu pun kalau dia mengizinkan. Kalau dia tidak akan mengizinkan, saya tidak akan pernah menikah selamanya. Ini prinsip laki-laki. Ini prinsip. Nah, ini, dan saya sudah bisa menjadi ayah dan menjadi ibu. Dan hari ini Nihiang sekolahnya tidak melewati kelas 1. Nihiang sekarang langsung kelas 4. Karena di sekolahnya Nihiang nggak mau duduk di kelas 1 karena dia anak kecil. Dia di kelas 4 milihnya yang lebih gede. Sebenarnya psikologinya bukan itu. Di kelas 1 dia suka saingan sama anaknya. Di kelas 4 dia dimanja oleh teman-temannya. Nah, kemudian besok kenaikan kelas saya bingung. Karena nih yang menuntut, dia harus jadi kelas 5 ya. Saya bilang, kamu kan kelas 2 ya. Ya sudah, yang penting kan nih yang bisa baca, bisa tulis, nanti bisa baca Al-Quran, bisa bahasa Inggris. Saya bilang. Nah, yang baik, karena ini yang harus dilakukan. Dan saya selalu memilih bahwa cara membentuk anak tidak usah terlalu formal, ya alamiah saja. Kalau baca tulis cukup kursus. Kemudian tari adalah satu pilihan untuk merubah apa? Merubah Nihiang yang overaktif. Maka dia belajar suruh fokus, ngapalin. Dan akhirnya sudah bisa dia fokus, larinya tersenyum, cantik. Cantik kayak siapa? Pasti kayak Bu Anu. Gak mungkin harus diakui, Cianjur itu adalah kenangan dalam hidup saya. Maka bupatinya saya ajak menjadi teman agar saya bisa membantu percepatan pembangunan Cianjur. Makanya saya marah sama Bapak kemarin. Saya kan hari Senin mau ke Cianjur, ini yang mau nari. Saya bilang, kenapa jalan ke Maleber jelek? Nah, ya, perbaikin, cepat. Harus bagus, gitu ya. Karena mantan itu harus diindahkan sekarang. Ada cara dalam hidup kita. Harus bagus. Ini perbatasan yang dari Ciramah Hilir, Ciramah Girang, Cianjur. Tahun ini ada anggarannya? Kalau tidak dianggarkan, maka yang 3 paket jalan nggak akan saya kasihkan. Harus bagus ya. Nanti peselawat nggak boleh ada sampah. Nah, jadi itu. Jadi makanya saya dekat dengan Bapak itu karena saya harus membangun Purwakarta dan Cianjur dan seluruh Jawa Barat. Ini kan ceritanya seluruh Jawa Barat.
dari konten lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Atur nuhun ya. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.